Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesson Education. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas soal-soal CPNS ya, dan kita akan persiapan untuk CPNS 2021. Dan kita akan masuk ke part 12 ya. Kita akan membahas tentang TIU ya. Kita masuk ke berhitung cepat ya. Oke teman-teman, nanti di soal video ini nanti sekitar ada 5 ya. Nanti teman-teman silakan jawab terlebih dahulu, kemudian baru lihat pembahasannya. Dan teman-teman harus menjawabnya kurang dari 15 detik ya. Karena soalnya tidak terlalu susah ya, harus dijawab dengan kurang dari 15 detik ya. Kalau teman-teman berhasil silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, bagi teman-teman yang bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video bermanfaat yang lainnya. Oke, sekarang kita akan menuju ke soal nomor 11 ya, karena ini kita sudah masuk ke part ke-12. Nah, pertanyaan seperti ini teman-teman. C, F, I, L, O, kemudian titik-titik ya. Ini artinya soal ini meminta kita untuk melanjutkan huruf selanjutnya ya. Dan ini tentu saja kita harus mengubah pola huruf ini menjadi pola angka ya. Kemudian kita harus mengubahnya ke angka terlebih dahulu teman-teman ya. Kalau teman-teman menghitung A, B, C, oh C3, E, F, G misalnya seperti itu ya. Ya itu mungkin bisa, tapi nanti waktunya juga akan memakan waktu yang lama ya. Di sini saya punya caranya teman-teman yang perlu dihafal. Itu teman-teman bisa menghafalnya dengan cara ini ya. Jadi ditulis dulu A, B, C, D, E. Ini tidak ditulis saat tes ya, ini ditulis saat belajar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z ya. Nah teman-teman, di sini teman-teman perlu menghafal itu hanya satu kolom saja ya. Jadi yang ini A, F, K, P, U, Z. Nah ini teman-teman bisa tuliskan angkanya 1, kemudian 6 ya, kelipatan 5, kemudian 11, 16, kemudian 21 dan 26 ya. Jadi teman-teman sebenarnya cukup menghafalkan di bagian huruf depan ini aja. Jadi kan kalau F6 langsung GHIJ kan bisa ngitungnya bisa lebih cepat seperti itu ya. Nah, kalau sudah teman-teman tinggal dari sini langsung saja dirubah ya. Jadi C tentu saja ABC pasti hafal ya 3, kemudian F sudah hafal ya karena masuk ke kolom pertama ini ya. Artinya 6, kemudian I itu setelah F GHI ya berarti 9. Kemudian ini tidak cukup tempatnya, saya pindah ke sini ya. Ini 3, kemudian 6, kemudian 9, kemudian L itu ya tentu saja 12, kemudian nah ini kalau kita lihat kan tentu ini kelipatan ditambah 3 ditambah 3 seperti itu ya. Ditambah 3 ya. Berarti jawabannya di sini adalah 15 dan 15 itu O ya, masih ditambah 3 lagi. Ditambah 3 berarti 18 ya. Tentu saja 18 itu setelah P Q R ya, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang R ya. Jadi teman-teman perlu menghafalkan yang di depan saja A, F, K, P, U, Z 1, 6, 11, 16, 21, 26. Dan nanti kalau menemukan ini hurufnya lumayan mudah. Nanti kalau soalnya agak susah, nanti bisa menggunakan huruf-huruf awalnya ini untuk lebih cepat menghitungnya ya. Kurang dari 15 detik ya. Oke, berarti jawaban untuk nomor 11 itu adalah yang B. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke soal nomor 12 ya. 2, 5, 10, 17, 26. Teman-teman silakan jawab dalam waktu kurang dari 15 detik. Oke, sudah, sekarang kita bahas ya. Jadi saya punya 2, kemudian 5, kemudian 10, kemudian 17, kemudian 26 ya. Selanjutnya berapa? Ya ini cukup mudah, ditambah 3, kemudian ditambah 5, ditambah 7, ditambah 9 ya. Ini kelipatannya 2 terus ya, ditambah 2, kemudian ini ditambah 2, ini pasti ditambah 2. Berarti ini 11 ya. Ini tambah 2 lagi, kita dapatkan berapa?
ya, 13 ya. Kemudian ini 26 ditambah 11 kita dapatkan 37. Nah, kemudian 37 kita tambah 13 kita dapatkan 50 ya. Berarti dengan mudah kita akan mendapatkan jawabannya adalah 37,50. Oke, seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ya. Sekarang soal nomor 13. Tentukan nilai X ya. Hanya diketahui tabel seperti ini ya. Mungkin teman-teman yang baru melihat soal ini mungkin agak mikir lama ya. Kurang dari 15 detik itu susah ya. Padahal di sini mudah sekali teman-teman. Jadi triknya akan saya berikan seperti ini ya. Ini kan di atas itu kan ada angka 1, 5, 3, 6, 2, 4. Sebenarnya ini bisa diurutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu ya. Kemudian di bawahnya teman-teman cukup menuliskan angka yang sesuai dengan yang ada pada tabel. Misalnya angka 1 di bawahnya berapa? Oh, 33. Angka 2 di bawahnya berapa? Oh, 34 ya. Angka 3 di bawahnya 36. Angka 4 39. Angka 5 43 ya. Sedangkan angka 6 itulah yang akan kita cari ya. Nah, kalau sudah menemukan polanya seperti ini, teman-teman tinggal hitung saja. 33 sampai menuju 34 berarti kita tambah 1. 34 ke 36 kita tambah 2. Kemudian kita tambah 3. Kemudian kita tambah 4. Kemudian kita tambah, ya tentu saja kita tambah 5. Ya, berarti 43 ditambah 5 kita akan menghasilkan jawabannya yaitu 48 ya. Oke ya, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke ya, bisa dipahami. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 14 ya. Kita masih punya tabel seperti ini ya. Tentukan nilai Y dibagi X ya. Ini Y dibagi X yang ditanyakan ya. Nah, di sini teman-teman pada baris pertama ya. Kalau teman-teman lihat 1, 4, 9, 16 ya. Ini artinya ini adalah perhitungannya 1 kuadrat, kemudian 2 kuadrat, kemudian 3 kuadrat, kemudian 4 kuadrat ya. 1 kuadrat itu 1, kemudian 2 kuadrat itu 4, 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat itu 16. Nah, kemudian untuk yang baris kedua itu 1 pangkat 3 ya. 1, 8, 2, 7 itu pangkat 3. 1 pangkat 3 itu 1, 2 pangkat 3 itu 8, 3 pangkat 3 itu 27. Nah, di sini 4 pangkat 3 ya. Kita simpan dulu. Kemudian yang bawahnya lagi, ini 1 pangkat 4, kemudian 2 pangkat 4, 2 pangkat 4 itu 16 ya, 2 kali 2 kali 2 kali 2, kemudian 3 pangkat 4, dan tentu saja di sini 4 pangkat 4, seperti itu ya. Nah, kita sudah menemukannya ya. Nah, kemudian yang ditanyakan itu adalah Y per X ya, Y dibagi X ya. Kita punya Y-nya berapa? 4 pangkat 4, sedangkan X-nya itu 4 pangkat 3 ya. Kalau paham eksponen itu bisa langsung dicoret. Tapi kalau masih bingung saya tuliskan 4 pangkat 4 itu 4 kali 4 kali 4 kali 4. Kemudian kalau 4 pangkat 3 itu 4 kali 4 kali 4 ya. Berarti kita bisa menghilangkan 4-nya ya, sebanyak berapa? Sebanyak 3 ya. 1 1 1 1 1 1. Berarti tinggal berapa ya? Tinggal 4 ya teman-teman. Berarti jawaban untuk nomor 14 itu adalah 4 yang D. Oke, bisa dipahami. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 15. Diketahui panjang salah satu diagonal suatu belah ketupat yang luasnya L adalah P. Berapakah panjang diagonalnya? Jadi yang diketahui itu adalah diagonal ya, panjang diagonal, bukan panjang sisinya ya. Dari belah ketupat ya, luasnya L. Ya, sedangkan panjang diagonalnya tadi kita dapatkan apa? P yang diketahui ya. Yang ditanyakan adalah diagonal yang lain ya. Misalnya di sini saya punya saya gambar dulu. Saya punya belah ketupat ya seperti ini misalnya, yang memiliki belah ketupat itu keempat sisinya sama panjang ya. Kemudian punya 2 diagonal di sini, ini namanya diagonal. Katakanlah saya punya diagonal 1, itu saya tuliskan D1 ya. Diagonal 1. Kemudian D2 itu sebagai diagonal 2 ya, diagonal 2. Nah, kemudian
dari soal ya diketahui luasnya. Masih ingat luas belah ketupat apa? Ya. Luas belah ketupat itu adalah setengah dikalikan diagonal 1 dikalikan diagonal 2 ya. Kemudian kita tinggal masukkan saja luas belah ketupatnya apa? L. Oke, setengah kita tulis lagi setengah. Diagonal satunya apa? P kecil ya. Kemudian diagonal 2-nya yang akan kita cari, diagonal yang lainnya akan kita cari. Nah, kemudian kita tinggal pindah ruas saja teman-teman. 2-nya kita pindahkan ke kanan. Jadi 2 kali L ya. Jadi 2L sama dengan di sini tetap P kali diagonal 2. Nah, kemudian P-nya pindah lagi ke ruas kiri ya. Jadi 2L dibagi P sama dengan D2. Nah, ini teman-teman yang ditanyakan, kita sudah menemukan hasilnya, yaitu diagonal yang dicari itu hasilnya adalah 2L dibagi P ya. Sesuai dengan jawaban yang B. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan subscribe channel ini supaya berkembang dan bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Silahkan tulis di kolom komentar request kita akan membahas apa lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.